Tapi itu aspek teknis ya. Ya. Judul semua kemudian di bold ya. Ada juga dengan teknik dikirim 2 kali. Kirim satu, nanti kirim lagi 1 kali. Itu juga membuat kans kita besar untuk dilihat. Tapi jangan terlalu sering juga, itu membuat redaktur juga jengkel. Ya. Oke, jadi memang apa namanya godaannya itu kadang-kadang kalau kita sudah punya artikel, kemudian sudah nulis, kita merasa nulis kita bagus gitu, terus kemudian kita submit, nggak ada jawaban-jawaban seminggu, 2 minggu gitu, terus banyak orang frustasi gitu Pak Bagong nih. Kalau pengalaman Pak Bagong ketika submit di media itu ada nggak trik-trik khusus atau tip khusus gitu supaya paling tidak kita direcognize dan lebih berpeluang untuk diterima oleh redaksi gitu. Ya, kalau saya sekarang mungkin karena sudah banyak kenal dengan redakturnya ya, sehingga japri dan lebih mudah. Tapi untuk penulis pemula, sebetulnya tips-tips yang membuat kesempatan kita untuk dibaca atau minimal dilihat oleh redaktur itu lebih besar. Salah satu misalnya ini soal sederhana. Pertama itu bagaimana kita mengirim, kan kalau kita bayangkan ada 50 orang yang mengirim dalam 1 hari. Ya. Artinya email kita itu kan masuk di daftar 50 orang. Ya. Nah, supaya terlihat bagaimana di antara 50 itu, selain judul ya. Sebetulnya dana itu judulnya itu jangan diketik dengan huruf kecil. Email kita itu diketik semua huruf besar dan kemudian kita bold. Saat kita bold, maka di dalam daftar list email itu, email kita segera kelihatan oleh redaktur. Nah, tinggal itu nasib baik kita dibuka atau tidak ya. Tapi itu kalau judul kita bagus, ya topiknya itu kemungkinan untuk dilihat oleh redakturnya itu besar. Tapi itu aspek teknis ya. Judul semua kemudian di bold ya. Ada juga dengan teknik dikirim 2 kali. Kirim 1 kali, nanti kirim lagi 1 kali. Itu juga membuat kans kita besar untuk dilihat. Tapi jangan terlalu sering juga, itu membuat redaktur juga jengkel. Ya, ini mengirim itu memang 50% juga doa Pak Najib, supaya dilihat oleh redakturnya itu doa juga. Ya, doa supaya redakturnya itu mau menyapa kita, ngelihat. Kita itu tidak dimuat itu kan bukan karena jelek, Pak. Karena dibaca tidak. Nah itu, jadi kadang-kadang ada juga memang media yang dia memberikan respon ya, artinya walaupun tulisan kita nggak dimuat, dia akan memberikan input ya, masukan, tandanya dia sudah membaca misalnya ya. Tulisan kita. Tapi banyak juga media kan kita nggak tahu tulisan kita dibaca apa enggak sih sebenarnya gitu, tahu nggak ada yang kabar aja gitu. Betul iya. Media kan kebanyakan hanya memberi waktu 1 minggu, kalau tidak dimuat berarti tidak dimuat. Padahal bukan karena jelek, karena tidak dibaca. Dibaca ya, karena terlalu banyak ini ya. Nah, jadi selain kita ini trik teknikalnya ya, judul yang menarik ya, terus kemudian di email gitu, kemudian kirim 2 kali gitu kalau ini untuk reminder. Kalau title kita itu berpengaruh nggak sih buat redaksi selama ini pengalaman Pak Bagong? Berpengaruh ya. Kita ngirim dengan status mahasiswa ini misalnya ya. Tentu selling point-nya tidak sekuat kalau dia misalnya peneliti senior pada lembaga apa, Center for apa gitu ya. Apalagi nama lembaganya bahasa Inggris gitu. Jadi guyon pada mahasiswa begini. Dia itu kan bukan pemilik CV ya, perusahaan yang ada
akta notarisnya. Kalau Anda jadi direktur pusat kajian misalnya, kan tidak perlu notaris. Kan direkturnya Anda sendiri, anggotanya Anda sendiri, ya. Anda ngeklaim saja direktur pusat kajian apa di Asia Tenggara, boleh. Poin Anda, dia bilang gitu, tidak masalah. Anda statusnya untuk selling point. Itu kan juga mempengaruhi Pak Najib. Nah, ini beruntung nama saya Bagong ya, karena kan Bagong itu mudah dihafal dan dikenal. Selling point daripada namanya misalnya Slamet Santoso, sampai nama umum itu loh ya. Ya, jadi kalau namanya itu sendiri punya kekhasan ya, itu selling point-nya jadi kuat ya. Karena ada beberapa kayak Banyu Biru, anaknya Eros Jarot, kan namanya bagus ya. Banyu unik Biru. Ya, namanya saja udah unik gitu. Namanya saja sudah unik ya. Saya teman dosen UNER yang pindah ke UI, Makmur Keliat, itu kan sudah. Iya. Sering saya punya juga tulisannya tuh Makmur Keliat itu. Iya, Kacung misalnya, Kacung Marijan. Ya, itu nama-nama yang punya selling point karena keunikan namanya. Ya. Jadi kalau namanya biasa, memang berjuangnya harus lebih keras. Ya. Jadi kita kasih judul aja nama kita ya, direktur apa, pusat studi apa, peneliti apa. Gitu. Kalau sungkan direktur ya peneliti senior pada lembaga apa, anggota ya sama anak istrinya boleh. Atau janjian misalnya Pak Najib dengan saya janjian, kita buat aja pusat kajian kemiskinan Asia Tenggara, kan boleh. Ya. Wah, boleh tuh. Misalnya ini. Ya. Jadi untuk topik-topik yang relevan dengan kemiskinan jadi relevan ya Pak ya kalau kita. Iya, betul. Ini ya. Nah, terus kalau ya dulu pada saat awal-awal ya mungkin Pak Bagong merintis nama di media gitu ya. Jadi sejak mahasiswa kemudian jadi dosen muda gitu ya, belum terlalu banyak yang kenal gitu kan, sedikit demi sedikit Pak Bagong merintis nama sehingga dikenal oleh para redaktur gitu ya. Nah itu kesulitan-kesulitannya apa Pak Bagong yang selama ini pernah Pak Bagong alami? Saya ini kan juga belajar dari kegagalan ya. Kalau semangatnya penulis pemula itu biasanya begini, begitu kita dimuat, kita lalu sudah jadi kolumnis, lalu kita nulis tidak mengontrol, hanya selesai, tapi kualitas tulisan kita sebetulnya turun. Itu juga merugikan. Karena kita merasa udah bakal dimuat gitu. Betul ya, jadi kita tergesa, tidak kritis lagi, lalu tulisan kita jelek, dan itu sebenarnya merugikan. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Menurun ya, dan ada redaktor baik yang mengingatkan, Pak, menulisnya kualitasnya makin meningkat. Itu kan memang menyakitkan ya, tapi justru penulis yang istiqomah itu harus legowo, karena tidak mau introspeksi, kita nanti larut dalam keangkuhan. Saya banyak teman saya yang misalnya sudah merasa menulis beberapa kali di media, lalu merasa penulis besar, ditolak saja marah. Pak terus, waduh, gimana tidak dimuat? Ya, memang sopan santunnya itu tidak dimuat itu ya biasa. Kita malah saya kalau tidak dimuat, misalnya saya tahu diri ya, beberapa hari mau dimuat, ya redakturnya saya WA. Saya mohon maaf, saya cabut tulisan saya untuk saya ganti dengan artikel baru lagi gitu. Jadi saya biasa seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak dimuat Pak Bagong ini ya komunikasi ya ke redaksinya ya. Jangan sampai double. Jangan kita cabut, kita kirim ke yang lain tapi ternyata dimuat, kan ya susah juga ya. Ya kita info, yaitu etika ya, supaya kita tidak sudah kena 2 artikel sama, bahaya Pak Najib.
Itu range-nya berapa? 1 minggu? 1 minggu nggak dimuat? 1 minggu. 1 minggu nggak dimuat, Pak Bagong komunikasi untuk mencabut naskah ya? Ya, mencabut, dan kita nanti akan menulis artikel baru, lalu kita mengirim ke media lain untuk kita perbaiki. Ya. Karena tidak disalurkan. Jadi ketika ada nyetir mobil, mau mandi, santai, itu pikiran kan kadang berkecamuk dengan gagasan-gagasan yang tidak segera kita tulis, itu jadi tidak enak. Kita tulis.